Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Takut akan ditinggalkan oleh suaminya. Alvaro masih dengan perasaan gelisah menunggu dokter yang memeriksa istrinya. Bagaimana, Dok? Tanya Alvaro saat dokter sudah keluar. Dokter yang ditanya malah tersenyum. Istri Tuan hanya kecapean dan sebaiknya bawa ke dokter Obgyn untuk lebih lanjut. Karena itu bukan wewenang saya, jawab dokter tersebut. Maksud dokter, istri saya. Saya hanya menduga saja, makanya saya sarankan untuk Tuan membawanya ke dokter kandungan. Baik dok, Alvaro segera menghampiri istrinya yang masih berbaring lemah. Ia langsung memeluk istrinya dan menangis. Abei yang belum pernah melihat suaminya seperti ini pun merasa heran. Namun ia juga tidak bertanya. Alvaro meleraikan pelukannya. Terima kasih sayang, terima kasih. Alvaro menciumi seluruh wajah Abei bertubi-tubi. Hingga Abei pun merasa kegelian. Akhirnya Abei pun tidak tahan untuk bertanya. Ada apa Hubi? Alvaro tidak menjawab, ia malah mencium perut istrinya dengan lembut. Abei segera mengerti, aku lupa jika aku sudah telat 2 bulan. Ucap Abei, kalau begitu kita periksa sekarang. Ucap Alvaro semangat. Ternyata dokter tadi sudah menghubungi dokter spesialis kandungan yang juga bertugas di RS ini. Alvaro pun membawa Abei ke ruangan dokter kandungan yang bernama Mila. Alvaro mengetuk pintu ruangan tersebut yang kebetulan sepi. Masuk, terdengar suara perintah dari dalam. Alvaro pun masuk bersama Abei. Dokter Mila pun tersenyum dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Apa keluhannya Bunda? Tanya dokter Mila. Ya, setiap pasien yang datang padanya selalu dipanggil Bunda. Tidak ada dok, hanya saja tadi aku tiba kepingin makan makanan yang sedikit pedas. Namun aku keduluan pingsan, jawab Abei apa adanya. Kapan terakhir datang bulan? Tanya dokter lagi. Lupa dok, seingat saya 2 bulan yang lalu, jawab Abei. Dokter Mila tersenyum. Ayo kita periksa dengan menggunakan USG. Kita lihat perkembangan gimana. Abei pun diminta berbaring. Alvaro dengan telaten membantu Abei untuk berbaring di ranjang yang dekat dengan alat untuk USG tersebut. Dokter pun memeriksanya. Sepertinya ada 2 kantung janin di sini. Coba ayah perhatikan monitor itu. Alvaro pun memperhatikan monitor. Ada 2 kantung terlihat olehnya. Seketika Alvaro menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Dokter mengerti, pasti Alvaro sedang menangis bahagia. Karena ini bukan hal yang pertama kali terjadi. Mereka meluapkan emosinya melalui air mata sebagai ungkapan rasa bahagianya. Dokter Mila pun menyudahinya. Usia kehamilan Bunda baru mencapai 7 minggu. Dijaga ya Bunda, jangan terlalu capek.
Dan untuk ayahnya, diusahakan jangan dijenguk dulu. Meskipun janinnya sehat tapi agak lemah. Tunggu hingga trimester kedua atau ketiga baru bisa dijenguk. Dokter menjelaskan dengan terperinci. Hingga Alvaro dan Abe pun mengangguk faham. Dokter juga meresepkan vitamin untuk ibu hamil dan menganjurkan untuk meminum susu bumil. Setelah selesai, Alvaro dan Abe pun segera pamit. Alvaro akan menebus obat yang diresepkan dokter, sekaligus membayar biaya RS tersebut. Hati sayang, ingat pesan dokter jangan terlalu capek, ucap Alvaro. Abe mengangguk, anehnya ia tidak merasakan gejala orang hamil pada umumnya. Hanya tubuhnya akhir ini memang kurang bersemangat. Aku ingin ketemu mama, bisakah kita suruh mama datang ke mansion? Bisa, tentu saja bisa. Abe langsung memeluk suaminya saking senangnya. Alvaro pun langsung menelpon Azri agar membawa Sunita ke mansionnya. Entah mengapa kini Abe berubah begitu manja. Hingga sang suami pun dilarang untuk pergi ke perusahaan. Dan itu terjadi setelah Abe bertemu keluarga dari mamanya. Mereka semua bahagia saat mendengar kabar tersebut. Oh ya, Safa sudah melahirkan bayi laki-laki. Ia merasa iri karena Abe hamil anak kembar. Iri bukan berarti ingin memusuhi Abe. Mengapa hanya Abe yang hamil bayi kembar, sedangkan dia tidak? Padahal ia juga gen kembar, itulah yang membuatnya merasa iri. Tapi Safa juga bahagia, karena suaminya begitu menyayanginya dan keluarga suaminya juga sangat baik. Sayang, maafkan mama jarang menemuimu, ucap Sunita saat mereka datang ke kediamannya Alvaro. Ma, dan semuanya, aku ada kabar baik untuk kalian, ucap Abe lalu meminta suaminya untuk memberikan laporan serta foto hasil USG. Mereka yang penasaran langsung melihat. Dan mereka pun terharu saat melihat foto USG yang dicetak oleh Dr. Mila. Sayang, Ardina langsung memeluk tubuh menantunya itu. Air matanya menetes saking bahagianya saat mengetahui jika Abe hamil. Harapan dan doanya terkabul. Bukan hanya satu melainkan dua sekaligus. Azri dan orang tuanya juga turut berbahagia dengan kabar tersebut. Sang nenek dan kakek Abe pun merasa bahagia karena mereka akan memiliki cicit lagi. Mereka bahagia di masa tuanya disatukan kembali, dan akan mendapatkan cicit dari cucunya yang dulu terlantar. Suamiku, aku ingin dielus, ucap Abe. Alvaro tersenyum dan tidak menolak sama sekali. Alvaro mengelus rambut Abe, namun Abe memindahkan tangan suaminya ke perutnya. Alvaro tersenyum senang, lalu mencium perut Abe. Anak papa ingin dimanja? Tanya Alvaro. Seolah yang ditanya sudah bisa diajak bicara. Ponsel Alvaro berdering. Alvaro melihat nama pemanggil ternyata sang asisten. Alvaro segera menjawabnya. Ya, ada apa? Tanya Alvaro to the point. Bos, saya harus ke RS, istri saya tiba muntah. Ucap Dari. Alvaro dan Abe saling pandang.
jangan hamil. Ucap Alvaro dan Abe serentak. Dari yang mendengar itu pun terdiam, baru 1 bulan lebih mereka menikah. Apa mungkin? Batin dari. Kemudian ia mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Alvaro melihat layar ponselnya dan panggilan sudah terputus. Mereka kan baru menikah, apa mungkin? Tanya Alvaro. Bisa saja, berarti dia masa subur waktu mereka melakukannya. Jawab Abe. Tapi kamu kok lambat baru hamil, sayang? Mungkin sirkulasi hormon padaku kurang subur, jadi lambat untuk proses pembuahan. Sebenarnya kehamilan Abe terbilang cepat juga. Ada yang harus menunggu 1 tahun baru diberikan momongan. Itu karena sirkulasi hormon yang tidak menentu. Jika begitu, aku harus minta bantuan papa lagi untuk mengurus perusahaan. Jika benar dia hamil, maka Dari juga akan kesulitan. Aku rasa Rama bisa diandalkan untuk membantu papa. Selama ini pekerjaannya sangat memuaskan. Sayang, aku cemburu kamu menyebut nama pria lain. Abe hanya mencebikkan bibirnya. Alvaro kembali menciumi perut istrinya itu. Kapan kita periksa lagi? Tanya Alvaro. 2 minggu lagi, kita akan melihat perkembangan calon bayi kita. Jawab Abe. Akhirnya Alvaro menelepon Rama untuk mengurus perusahaan membantu sang papa. Karena jika Billy sendirian tentu tidak akan sanggup. Nanti untuk urusan tanda tangan baru diserahkan ke Alvaro. Karena kekuasaan mutlak adalah di tangan Alvaro, kehamilan Abe tidak terlalu merepotkan. Hanya saja tidak ingin suaminya jauh darinya. Tidak tahu jika trimester pertama berakhir. Karena mereka juga tidak tahu yang terjadi ke depannya. Abe banyak makan, tapi tidak minta yang aneh seperti orang ngidam pada umumnya. Tidak merasa mual apalagi muntah. Jadi Abe hanya anteng saja. Duduk, makan bila waktunya tidur. Namun saat Alvaro tidak terlihat dari pandangannya, maka Abe akan mencarinya. Sore harinya, ponsel Alvaro berdering lagi. Alvaro tanpa melihat nama pemanggil sudah dapat menebak jika itu adalah sang asisten. Tuan, saya mau minta cuti untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Istri saya hamil dan Dea juga diminta untuk tidak bekerja terlalu berat. Lapor Dari. Sudah kuduga, gumam Alvaro. Tuan bicara apa? Tidak begitu jelas kedengarannya, tanya Dari. Ya, kamu bisa cuti mulai besok. Dan aku sudah meminta Rama untuk membantu papa. Jawab Alvaro. Terima kasih Tuan, terima kasih. Kemudian sambungan telepon pun terputus secara sepihak. Dea hamil. Tanya Abe. Sudah kuduga, Dari pasti akan meminta cuti panjang. Pasti dia akan kelimpungan mengurus ibu hamil. Jawab Alvaro. Sayang, ada yang ingin kamu makan? Tanya Ardina yang tiba-tiba masuk. Tidak ada, Ma.
hanya ingin makan yang manis-manis. Bubur sumsum kayaknya enak deh. Jawab Abei tanpa sadar air liurnya menetes membayangkan makanan itu. Nanti mama buatkan, tunggu ya. Ucap Ardina lalu keluar dari kamar tersebut. Bubur sumsum itu apa, sayang? Apakah sumsum tulang sapi atau sejenisnya? Tanya Alvaro. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras, dimasak menjadi kental dan didinginkan. Kemudian diberi santan dan gula merah. Jawab Abei menjelaskan. Alvaro manggut. Meskipun ia belum mengerti sepenuhnya, ia masih penasaran bentuk dari bubur tersebut. 1 jam kemudian, Ardina sudah membawa bubur sumsum tersebut. Yang pertama mencicipinya adalah Alvaro. Abei meminta Alvaro untuk menghabiskan bubur sumsum tersebut. Karena saat melihat Alvaro memakannya, ia merasa ikut kenyang. Loh sayang, kok kamu tidak memakannya? Tanya Ardina. Sudah ma, jawab Abei. Jelas bukan dia yang memakannya. 1 mangkuk bubur sumsum habis dimakan oleh Alvaro. Anehnya Abei tidak menginginkannya lagi. Padahal tadi begitu antusias ingin memakan bubur tersebut. Ardina membawa mangkuk kosong untuk dicuci. Sambil menuruni tangga ia tersenyum. Billy pun menegurnya. Ada apa mas senyum? Tadi Abei minta dibuatkan bubur. Sekali sudah siap, malah disuruhnya Al yang memakannya. Jawab Ardina. Oh. Billy hanya beroh menanggapinya. Di dalam kamar, Alvaro kembali mendekati Abei dan mengelus perutnya. Kamu ingin ngerjain papa, sayang? Tanya Alvaro. Abei hanya tersenyum. Kemudian mengelus rambut hitam suaminya. Alvaro mendongak dan menatap wajah Abei yang mulai cabi. Aku gendut ya, Alvaro menggeleng. Apapun keadaanmu, aku tetap cinta. Jangan tinggalkan aku. Ucap Abei lirih, tanpa terasa air matanya menetes. Tidak akan. Alvaro segera mensejajarkan dirinya dengan Abei, dan perlahan mengusap air mata Abei. Kalian adalah harta yang paling berharga untukku, tanpa kalian aku terasa hampa. Abei memeluk Alvaro erat. Tidak bisa dipungkiri jika ia takut akan ditinggalkan oleh suaminya. Apalagi saat ini Abei sudah menyerahkan segenap hati dan perasaannya untuk sang suami. Jangan takut, aku bukan pria brengsek yang menyia-nyiakan orang yang aku cintai. Abei semakin erat memeluknya suaminya. Perasaan takut tentunya masih membekas dalam dirinya. Ingatan dirinya pada sang papa yang meninggalkan dirinya dan mamanya tentu sulit untuk dihilangkan. Abei menangis sesenggukan. Entahlah, semenjak ia hamil, ia semakin rapuh dan cengeng. Sudah ya, jangan menangis lagi, pinta Alvaro, lalu meleraikan pelukannya dan menghapus air mata Abei. Alvaro harus ekstra sabar menghadapi bumil ini. Ia sudah mendapat pencerahan dari senior yaitu sang papa.
yang juga dulu kewalahan menghadapi mamanya saat hamil dirinya. Sedikit Alvaro bisa mengerti jika perubahan ibu hamil sulit ditebak. Alvaro menatap dalam wajah istrinya yang masih sembab. Alvaro kemudian mencium kening istrinya dan mengecup bibir istrinya. Abei sangat bahagia. Selama menjadi istri Alvaro tidak pernah sekalipun pria itu berlaku kasar. Bahkan kata-katanya pun selalu lembut. Apalagi saat ini Abei sedang mengandung harus lebih menjaga ucapannya. Aku ingin ke perusahaan, ucap Abei tiba-tiba. Tidak boleh sayang. Dokter bilang tidak boleh bekerja berat, ujar Alvaro. Aku hanya ingin membagikan bonus untuk karyawan, kata Abei. Iya, nanti aku transfer ke semua karyawan. Aku mau ngasih sendiri, biarkan mereka antri satu persatu. Keanehan apalagi ini, batin Alvaro. Bersiaplah, aku ingin ke bawah sebentar, kata Alvaro. Alvaro hendak menemui sang mama, ia ingin minta pendapat dari mamanya itu. Mengapa harus minta pendapat mama? Mungkin itu salah satu ngidamnya Abei, ingin berbagi dengan orang lain. Jawab Ardina setelah Alvaro meminta pendapat dari mamanya. Billy juga menyetujui keinginan menantunya itu. Menurut mereka berbagi sedikit tidak akan membuat mereka bangkrut. Alvaro pun kembali ke kamar. Dilihatnya sang istri sudah cantik meskipun tanpa make up. Apalagi wajah Abei terlihat berseri-seri dengan pipi cabinya. Meskipun baru menginjak 2 bulan usia kandungannya, tapi perutnya sudah terlihat menonjol. Ardina sudah menyiapkan pakaian yang layak untuk ibu hamil. Apalagi Abei hamil anak kembar, pasti perutnya akan lebih besar. Ayo berangkat, ajak Abei dengan riang. Alvaro sudah mengirim pesan ke Rama dan meminta untuk mengumpulkan semua karyawannya di lobi. Termasuk cleaning service, OB dan penjaga keamanan. Rama tidak tahu mengapa bos meminta mereka untuk berkumpul. Tunggu, apa uangnya sudah disiapkan? Tanya Alvaro. Sudah, jawab Abei singkat. Ternyata tanpa sepengetahuan Alvaro, Abei sudah menyiapkan semuanya. Baru setelah itu ia menyampaikan keinginan pada Alvaro. Tiba di perusahaan, para karyawan sudah menunggu. Dalam benak mereka sudah bertanya-tanya, mengapa bos mereka meminta untuk berkumpul? Ada yang berdoa dalam hati, agar mereka tidak dipecat. Abei dan Alvaro berjalan bergandengan tangan. Para karyawan menunduk hormat kepada bos dan istrinya itu. Mereka semua sudah mengetahui jika bu bos mereka sudah hamil. Perhatian semuanya, apa semuanya sudah berkumpul? Tanya Alvaro. Sudah. Jawab mereka serentak. Hari ini istri saya akan memberikan kalian bonus. Harap berbaris untuk mengantri, ucap Alvaro. Mereka semua pun berbaris. Abei mulai mengeluarkan amplop dari dalam tasnya. Satu persatu mereka maju mengambil amplop tersebut. Perlu aku bantu sayang?
Alvaro menawarkan diri. Abe menggeleng. Aku suka sendiri. Alvaro pun pasrah dan tidak ingin mengganggu kesenangan istrinya itu. Mereka yang mendapat amplop langsung kembali ke posisi sebelum mereka berbaris. Setelah mengucapkan terima kasih, bahkan mereka mendoakan yang terbaik untuk Abe dan anak yang dikandungnya. Berbagai macam ekspresi mereka saat menerima amplop tersebut. Yang pasti mereka semua bahagia. Yang semangat kerjanya ya, jangan malas-malasan. Jika prestasi kalian baik, perusahaan ini maju. Maka kalian akan mendapatkan banyak bonus. Ucap Abe setelah selesai membagikan amplop tersebut. Alvaro pun memerintahkan karyawannya untuk kembali bekerja. Setelah karyawan membubarkan diri dan kembali ke tempat kerja masing-masing. Abe dan Alvaro pun berencana untuk kembali ke mansion. Sayang, aku ingin melihat rumah kami yang dulu. Ucap Abe. Tapi rumah itu sudah disewakan, sayang. Ucap Alvaro. Abe tidak peduli. Entah kenapa ia tiba-tiba rindu dengan rumah mereka yang dulu. Alvaro pun terpaksa mengalah. Saat tiba di depan warung, ternyata warung tersebut ditempati untuk menjual sembako oleh penyewa rumah. Namun warung tersebut terlihat sepi, karena penyewa rumah tersebut tidak begitu ramah dengan para tetangga. Nak Abe, ucap salah satu tetangga mereka dulu. Empok, apa kabar? Tanya Abe. Wanita yang disebut Empok itu, matanya langsung tertuju pada perut Abe. Sementara Alvaro hanya menunggu di mobil dan membiarkan istrinya bertemu dengan tetangganya dulu. Baik, sudah hamil toh, berapa bulan? Jalan 2 bulan Empok. Tapi kok kayak 4 bulan, ucap wanita satunya. Kembar Empok, makanya terlihat besar. Alhamdulillah, sekali dapat anak dapat kembar. Boleh Empok pegang? Abe mengangguk. Ia membiarkan Empok itu mengelus perut Abe. Sementara orang yang pemilik warung hanya menatap sinis kepada mereka. Empok, mengapa sekarang sepi? Tanya Abe. Iya Neng, setelah kalian pindah kami merasa kehilangan. Lagi pula penyewa baru itu tidak seramah Sunita dan Neng. Oh, gitu ya. Udah Empok jangan diterusin, nanti jatuhnya gibah. Ucap Abe. Kedua wanita itu langsung menutup mulutnya. Mereka semua tahu jika Abe dan Sunita tidak suka ngomongin orang. Maaf Neng, bukan bermaksud ngibahin orang, tapi itu memang kenyataannya. Ya sudah, saya ada oleh-oleh untuk Empok dan mbaknya. Abe mengambil oleh-oleh yang ia beli saat bulan madu. Sebenarnya sudah lama Abe ingin memberikannya, namun waktunya terlalu padat. Baru sekarang ia bisa berkunjung kemari, dan kebetulan Abe bertemu di sini. Abe ke bagasi mobil untuk mengambil oleh-oleh tersebut. Sejak kapan istriku menyimpan kotak itu di bagasi mobil? Batin Alvaro. Ternyata Abe sudah lama menyimpannya di bagasi mobil. Melihat sang istri mengangkat kotak tersebut,
Alvaro segera keluar mengambil alih kotak tersebut. Biar aku saja, ini pasti berat, ucap Alvaro. Abe tersenyum, padahal kotak tersebut sangat ringan. Alvaro pun menyerahkan kotak tersebut pada salah satu dari mereka. Dan Abe meminta untuk mereka membagikannya pada ibu kompleks yang lain. Setelah itu barulah Abe pamit undur diri. Karena hari pun hampir sore, tidak elok jika ibu hamil berjalan malam-malam. Kedua wanita itu merasa sangat bahagia. Mereka pun membagikan satu persatu oleh-oleh tersebut. Yang ternyata aksesoris dari bahan silver. Tidak luntur jika dipakai untuk bergaya. Sayang, mau kemana lagi? Tanya Alvaro. Cari buah mangga yang banyak semutnya di pohonnya, jawab Abe. Hah, apalagi ini? Batin Alvaro. Besok saja ya, sekarang sudah jam 3 sore, kata Alvaro. Cari aja dulu, setelah itu baru pulang. Sayang, tapi... Ya sudah deh, aku juga tidak butuh. Potong Abe. Namun air matanya langsung menetes, beberapa detik kemudian terdengar sesegukan dari Abe. Alvaro menghentikan mobilnya di pinggir jalan, langsung memeluk Abe agar bisa tenang. Namun bukannya tenang, Abe malah semakin menangis dan menganggap jika suaminya sudah tidak menyayanginya lagi. Alvaro semakin mengerti jika mood ibu hamil sulit diprediksi. Teringat dengan kata-kata sang papa, membuatnya semakin harus berhati-hati dalam berucap. Alvaro kembali melanjutkan perjalanan. Ia akan mencari pohon mangga yang sesuai keinginan istrinya. Meskipun firasatnya tidak baik, namun demi calon bayinya, Alvaro tetap melaksanakannya. Abe menghentikan tangisannya saat mobil mulai bergerak mengarah ke perkampungan. Sudah 1 jam Alvaro mencari, namun tidak juga ketemu. Ada ketemu pohon mangga yang ada semutnya, tapi tidak berbuah. Bertemu pohon mangga yang berbuah, tapi tidak ada semutnya. Alvaro hampir putus asa mencari pohon tersebut. Alvaro kembali menepikan mobilnya di pinggir jalan karena ponselnya berdering. Alvaro melihat nama pemanggil ternyata dari sang mama mertua. Halo Ma, Assalamualaikum. Ucap Alvaro. Waalaikumsalam, kalian kemana? Mama ada di mansion nih. Tanya Sunita, kami sedang mencari buah mangga yang pohonnya ada semutnya. Jawab Alvaro. Seketika terdengar suara tawa dari seberang telepon. Alvaro bisa apa? Hanya bisa menghela nafas. Yang sabar ya, nak. Orang hamil memang seperti itu. Suka yang aneh-aneh. Tapi Ma, rasanya aku sedang dikerjain deh oleh anak-anakku. Hus, jangan ngomong begitu, gak baik. Ardina menyela. Iya Ma, maaf. Sudah dulu ya Ma, salam sama keluarga semua. Ucap Alvaro mengakhiri teleponnya. Kemudian panggilan pun terputus setelah mengucapkan salam. Lantas diam, rupanya tertidur. Gumam Alvaro. Alvaro kembali melanjutkan perjalanan.
Ia tidak tahu kampung apa ini. Yang pasti ia hanya akan mencari pohon mangga yang dimaksud. Akhirnya Alvaro bertemu dengan seorang pria yang sedang menyapu halaman. Di depan dan di samping rumahnya ada beberapa batang pohon mangga. Alvaro pun menghentikan mobilnya dan segera membangunkan istrinya. Alvaro mengelus lembut perut istrinya. "Sayang, bangun," ucap Alvaro lembut. Abei menggeliat tubuhnya. "Apa sudah ketemu? Itu ada pohon mangga, ayo kita samperin," ajak Alvaro. Pintu mobil terbuka, Abei sedikit terhuyung karena masih mengantuk. Beruntung Alvaro cepat tanggap, jadi Abei tidak jatuh. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami sedang mencari pohon mangga yang berbuah, tapi yang ada semutnya." Pria parubaya itu melihat ke Abei. Tidak perlu bertanya lagi, pria itu sudah tahu jika wanita di depannya ini sedang ngidam. "Ada Mas, di belakang rumah, ayo saya tunjukkan." Alvaro dan Abei pun mengikuti pria itu. Tiba di belakang rumah, Alvaro melihat ada beberapa buah mangga saja. Dan ada gumpalan daun mangga bulat-bulat. Sudah bisa dipastikan jika itu adalah sarang semut. "Itu Mas pohonnya, kami tidak berani memanjatnya. Jika ingin mengambil buahnya harus pakai galah." Pria itu pun segera mengambil galah yang khusus untuk mengambil buah tersebut. Namun di luar dugaan, Abei malah meminta sang suami untuk memanjatnya. "Sayang, tapi ini semut merah loh, semut ini bisa menggigit," protes Alvaro. "Jika Hubi tidak mau, biar aku saja," jawab Abei. Iya, aku akan memanjatnya," ucap Alvaro. Alvaro membuka sepatu dan pakaiannya. Hanya menyisakan celana pendek saja. Dengan perlahan Alvaro memanjat pohon tersebut. Baru saja memanjat, sudah ada beberapa semut menggigit tubuh Alvaro. Alvaro tidak bereaksi apa-apa. Jika semut itu dibunuh, maka yang lain ikut menyerang. Sebisa mungkin Alvaro menahan diri dari gigitan semut. "Demi kalian, Papa rela sakit begini," gumam Alvaro. Pria tadi datang dengan membawa galah. Dan pria itu terkejut, ternyata Alvaro sudah berada di atas pohon. Pria itu hanya geleng-geleng kepala. Teringat dengan istrinya yang dulu juga ngidam minta yang aneh juga. Akhirnya Alvaro menjatuhkan satu buah mangga. Tapi Abei melarangnya untuk dijatuhkan ke tanah. Alvaro pun mengambil lagi beberapa buah mangga dan langsung dibawa turun. Hampir saja Alvaro terjatuh karena terburu-buru untuk turun. Saat di bawah, Alvaro mengibaskan tangannya agar semua semut lari. Hingga badan Alvaro merah karena gigitan semut. "Mandi dulu, Mas. Jika dibiarkan akan menjadi gatal." "Baik, Pak." Alvaro pun mandi hingga bersih. Namun bintik merah di tubuhnya tidak hilang. "Terima kasih, Pak. Ini terimalah." Alvaro menyerahkan beberapa lembar uang merah. Namun pria itu tidak mau menerima. Ia kasihan pada Alvaro yang berjuang keras demi istrinya.
Sabar ya, Mas, ini belum seberapa, kata pria itu. Alvaro membulatkan matanya. Semoga tidak ada lagi yang aneh-aneh. Batin Alvaro. Abei malah makan mangga tersebut tanpa dikupas kulitnya. Bahkan tidak ada raut wajah kecut saat ia mengunyah buah tersebut. Alvaro menelan salivanya melihat Abei makan buah mangga itu. Kemudian ia menggiring Abei untuk masuk ke mobil. Saat Alvaro hendak masuk ke dalam mobil, terdengar suara anak kecil memanggil pria paruh baya itu. Alvaro pun memberikan uang tersebut kepada anak itu. Alangkah bahagianya anak itu diberi uang yang banyak menurutnya. Ada 4 lembar uang merah dari Alvaro. Pria itu hendak mengembalikannya, namun mobil Alvaro sudah lebih dulu jalan. Terpaksa pria itu menyimpan uang tersebut, karena baginya, anak sekecil itu tidak boleh memegang uang terlalu banyak. Bersambung.